Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sehat semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu supaya senantiasa sehat dan kuat. Supaya Tuhan berikan senantiasa kekuatan. Karena Bapak Ibu hanya kekuatan dari Tuhanlah yang mampu membuat kita bertahan di hari-hari ini. Ya. Hanya kekuatan dari Tuhan. Kekuatan kita itu tidak seberapa, ya. Puji Tuhan, hari ini jemaat akan saya ajarkan melalui arahan juga dari BPH. Karena Tuhan melalui BPH menginginkan supaya kita nih fokus pada Kristus. Ingat, tema kita di 2023, hidup berfokus pada Kristus. Amin. Coba sama-sama hidup berfokus pada Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat itu, hidup berfokus pada Kristus. Itu tema kita di tahun ini. Tuhan mau supaya kita fokusnya Kristus, bukan fokusnya kepada dunia. Kalau dunia ini nanti tawarannya ini macam-macam. Ya, tidak berfokus pada harta dunia. Harta perlu, uang perlu, ya. Tetapi cinta uang itu salah. Akar segala kejahatan bukan uangnya, tapi cinta uangnya. Uang perlu. Gereja ini butuh uang. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Penginjilan butuh uang. Misi butuh uang. Tetapi kita nggak boleh fokus pada uang. Ya, kita fokus pada Tuhan karena sumber berkat adalah Dia. Haleluya. Nah, saudara-saudara, di minggu yang keempat di bulan ini kita akan bicara tentang diproses menjadi seperti Kristus. Jika bisa dibantu di multimedia disilahkan. Kalau tidak, mari Bapak Ibu kita lihat 1 Yohanes pasal 2. Ya, diproses menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu boleh buka Alkitab kita. Kebetulan di depan belum saya ketik. Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh karena anugerah Tuhan, mungkin untuk bulan minggu-minggu berikutnya nanti akan saya tampilkan semua ayat-ayatnya. Karena oleh karena kemurahan Tuhan, seperti yang saya katakan, minggu ini laptop yang saya pesan itu sudah datang. Ya, jadi mudah-mudahan ya kinerja saya dan kinerja pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa semakin lebih maju. Amin. Ya, baik. Karena ini belum saya ketik di depan, boleh lihat Alkitab kita 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Di depan hanya ayat ya, tapi isinya oh ya, sudah dibantu sama multimedia. Terima kasih ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama kita baca semua karena ini 6 ayat. Kita baca bergantian ya. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Demikian dalam nama Yesus, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sama-sama. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Sama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang diproses menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu, tema besar Gereja Betel Indonesia adalah menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu kalau misalnya, bukan tema, visi ya. Visi GBI itu ialah menjadi seperti Yesus.
Jadi artinya melalui founder atau melalui perintis Gereja Betel Indonesia yang dibangun pada tanggal 6 Oktober 1970 melalui pendeta Holiong Senduk, melalui pendeta HL Senduk, GBI dibangun, lalu GBI diberikan sebuah visi menjadi seperti Yesus. Jadi melalui hambanya kami menyebutnya Om Ho atau Bapak Holiong Senduk, dia pingin setiap orang yang beribadah di warga Gereja Betel Indonesia hidupnya seperti Yesus. Itu visinya, ya. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil keputusan untuk beribadah di GBI, Bapak Ibu harus berani bayar harga. Bapak Ibu harus berkorban, Bapak Ibu harus benar-benar meneladani Yesus. Ya, nah kita lihat Bapak Ibu di proses menjadi seperti Kristus. Ya, itu kita akan perhatikan, boleh dibantu di next. Oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah, sehingga dikatakan setiap orang yang percaya pada Kristus, yang percaya pada Yesus bisa atau mampu atau diberikan karunia beroleh kehidupan baru dan kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu, kehidupan baru dan kehidupan kekal di sorga itu hanya bisa diperoleh saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya di dalam Yesus. Ya, sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi, keselamatan, kehidupan yang kekal kita akan peroleh hanya di dalam Yesus. Maka Bapak Ibu kalau ikut tadi malam di ibadah ucapan syukur di keluarga Pak Kembar, saya sampaikan sebuah kebanggaan orang tua. Kebanggaan orang tua itu hanya satu. Ya, ada tiga saya berikan satu hari ini. Kebanggaan orang tua saat mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi kebanggaan orang tua yang paling terbesar ialah saat mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ternyata menurut Alkitab, orang tua itu akan bangga kalau melihat anaknya hidup benar. Jadi bukan kalau melihat anaknya hidup kaya, bukan. Ya. Tidak melihat kalau anak-anaknya punya segalanya. Ya. Kalau anak-anak kita punya segalanya, punya harta yang banyak, tapi tinggalkan Yesus, orang tua tidak akan pernah bangga. Maka Bapak Ibu, banyak orang tua bilang begini ketika anaknya misalnya tinggalkan Yesus, banyak orang tua bilang begini, gak kuanggap anak kau. Betul gak kira-kira? Ya. Walaupun itu hanya ungkapan emosional. Karena memang Bapak Ibu nggak mungkin anak yang dilahirkannya lalu dia bilang bukan anakku kau, nggak mungkin. Orang dia sendiri yang melahirkan. Tetapi itu luapan emosi yang menyatakan bahwa orang tua itu menyesal, orang tua itu kesal, orang tua itu tidak setuju ketika anaknya meninggalkan Yesus. Maka sekali lagi, ya, kenapa? Ya, sekali lagi saya katakan kenapa. Kebanggaan kita ialah saat melihat anak-anak hidup dalam kebenaran. Makanya anak-anak muda, kebanggaan kami sebagai orang tua ialah saat melihat atau mendengar kalian suatu saat tetap melayani Tuhan, suatu saat hidup dalam kebenaran, walaupun engkau kaya, walaupun suatu saat nanti diberikan Tuhan kepadamu ribuan hektar sawit, walaupun diberikan Tuhan kepadamu sebuah bisnis yang luar biasa, mungkin engkau punya PT yang hebat. Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda harus tetap hidup dalam kebenaran. Karena itu yang membanggakan orang tua. Nah, sebagai bapak rohani, ya, saya sebagai bapak rohani menganggap Bapak Ibu adalah anak-anak rohani saya. Meskipun secara adat mungkin ada yang tulang saya, ada yang hula-hula saya, ada yang bapak saya, ada yang dengan tubuh saya, ada yang kakak saya. Tapi Bapak Ibu sebagai anak-anak rohani saya juga menginginkan hal yang sama. Kebanggaan bagi saya apabila orang-orang yang dibina di dalam Tuhan di wadah ini hidup dalam kebenaran. Nah, jemaat yang kekasih,
Sekali lagi saya ingatkan, hanya di dalam Yesus kita bisa beroleh keselamatan. Itu sebabnya sama kepada anak-anak muda, saya selalu katakan, apabila engkau sudah benar-benar percaya pada Yesus, apabila engkau benar-benar sudah percaya pada Yesus dan berkata Yesus itu Tuhanku, Bapak Ibu saudara-saudara tidak boleh tinggal diam. Karena apa namanya ya, kalau saudara katakan saudara percaya, itu harus ada tindakan, harus ada action, yaitu apa? Menyerahkan diri untuk pertama memperoleh baptisan. Saudara harus dibaptis sesuai dengan firman, diselam. Setelah itu langkah berikutnya ialah Anda mulai hidup dalam kebenaran. Langkah berikutnya saudara-saudara harus berani melayani Tuhan. Itu langkah-langkahnya. Supaya apa? Saudara menjadi kebanggaan. Saya ingatkan, baik anak-anak muda, baik jemaat, ya Bapak Ibu, siapapun kita, saya ingatkan supaya Bapak Ibu tetap rendah hati. Bang Ben, video yang saya minta tadi bisa diputar kira-kira? Belum? Oke. Bapak Ibu, siapa yang sudah lihat video di grup saya bagikan tadi pagi? Coba angkat tangannya. Bah, tangga dong teh. Belum sempat ya? Nggak bisa. Kalau bisa nanti tolong ya Bang, kalau bisa. Ya, dalam video itu saya menemukan seorang anak luar biasa, anak dari NTT, dari Flores. Ya, anak dari NTT ini peringkat 1 dunia, menyingkirkan 7.000 orang Olimpiade Matematika seluruh dunia. Ya, atau ya kalau bisa nanti Bang Ben tolong biar bisa diputar ya. Jadi dia ikut Olimpiade seluruh dunia, dan Bapak Ibu ketika ditanya kenapa engkau bisa berhasil dan engkau bisa mengalahkan, jadi dari Indonesia itu juara 1, dari Qatar juara 2, dari USA atau di Amerika juara 3. Bayangkan orang Indonesia dari Flores, dari negeri timur sana juara 1 matematika seluruh dunia, kelas 2 SD. Waktu ditanya kenapa kau bisa berhasil, jawabannya sederhana. Yang pertama dia bilang karena dia rajin baca Alkitab. Yang kedua dia bilang karena dia selalu berdoa. Yang ketiga dia bilang karena dia terus rendah hati. Yang keempat dia bilang terus berlatih. Melatih diri. Merupakan sebuah kebanggaan Bapak Ibu. Ya, anak Flores, anak timur, ya, anak timur sana, anak yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan, tetapi karena anak ini dikatakan setiap hari baca Alkitab, lalu kemudian selalu berdoa, ya, lalu kemudian terus rendah hati. Ya, ketika dia diperintah atau ketika dia disampaikan nasihat, dia rendah hati menerima. Dan yang berikut, dia terus berlatih, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dia terus melatih diri, melatih diri, melatih diri. Ya, akhirnya dia dapat juara nasional, lalu kemudian diutus ke dunia menyingkirkan 7.000 anak. Dia juara 1. Bapak Ibu, itu luar biasa. Itu sebabnya saya kesankan terus rendah hati. Karena apa Bapak Ibu? Hari-hari ini fenomena yang tidak bisa hilang dari manusia ialah sifat dihargai. Semua kita butuh dihargai, tetapi sifat ini seringkali hilang. Ya, saya kasih contoh lah. Ketika misalnya seorang anak, katakanlah si Boy, ketika seorang anak, si Boy ini masih sekolah, masih belum punya pekerjaan, ya biasanya saya perhatikan anak-anak ini masih rendah hati. Nanti rendah hati. Misalnya kalau di sini banyak pekerjaan, contohnya misalnya kita bilang, yuk bersihkan kalian rumput, dengan rendah hati, senang hati dia mengerjakannya. Ya, ayo urus kalian mesin, senang hati mereka mengerjakannya. Pokoknya apapun yang di pekerjaan Tuhan itu rendah hati. Tetapi Bapak Ibu, saya lihat, ya mudah-mudahan di sini tidak ada.
Saya lihat di tempat-tempat lain banyak orang seperti itu. Ketika orang ini nanti mulai dapat pekerjaan, lalu pekerjaannya udah mulai bagus, lalu posisinya sudah mulai bagus, lalu Tuhan percayakan dia banyak harta, nanti Bapak Ibu kerendah hatiannya hilang. Bahkan kebanyakan di saat dia kosong, tidak punya apa-apa, dia bisa rendah hati, dia bisa lakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di saat nanti Tuhan sudah angkat dia, ya ekonominya sudah mulai bagus, pekerjaannya sudah mulai menetap atau bagaimanalah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dia akan, ya fenomena yang kita temukan ya, mulai tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai cinta uang. Dan ketika kita mulai cinta uang, lalu kita merasa karena kita udah hebat, kita pingin dihargai, dihormati. Dan merasa pekerjaan Tuhan itu, kurang kerjaan itu. Padahal saudara tidak tahu, di sebelah kanan itu selalu kita buat semacam, apa itu namanya ya, yel-yel, melayani adalah suatu kehormatan, bukan beban. Nah ini adalah persoalan manusia hari-hari ini. Itu sebabnya kita perlu diproses supaya kita menjadi seperti Kristus. Karena itu, ya kita harus menyelaraskan. Dikatakan menyelaraskan hidup kita, ya dengan sesuai. Ya, kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan status kita sebagai anak Allah. Jadi maksudnya status kita sebagai anak Allah, namanya anaknya Tuhan. Lihat baik-baik, namanya anaknya Tuhan. Anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Ya, kita ini anak-anak Allah. Selaraskan hidup kita, sesuaikan. Samalah seperti jemaat kan selalu bilang begini, kau ini anak pendeta, harus tunjukkan kau anak pendeta. Nah saya juga ngomong sama jemaat, tunjukkan saudara anak Allah. Kok nggak ada yang amin? Sering kan bilang gitu kan? Kalau misalnya lihat anak pendeta, ih kau ini, kau harus tunjukkan kau anak pendeta. Saudara kadang-kadang ketika ngomong begitu, saudara nggak sadar, saudara juga anak Allah, bukan hanya anak pendeta. Tunjukkan kau anak Allah. Coba lihat sebelahnya, tunjukkan kau anak Allah. Lah, waduh. Coba kesempatan lagi khotbah nih, lagi diberikan Pak Pendeta kesempatan. Yuk tunjukkan kau anak Allah. Jadi mulai sekarang jangan ngomong tunjukkan kau anak pendeta, benarnya tunjukkan kau anak pendeta, bukan. Karena fokus kita bukan anak pendeta, fokus kita anak Allah. Kita ini anak Allah, tunjukkan bahwa saudara anak Allah. Jadi Ben, kalau ada nanti jemaat bilang tunjukkan kau anak Allah, langsung balas tunjukkan kau anak Allah. Kalau ada nanti yang bilang Ben, tunjukkan kau anak pendeta, langsung jawab tunjukkan kau anak Allah. Jadi kadang-kadang itulah sifat manusia. Manusia hanya taunya menjas, menghakimi, tapi kita nggak sadar bahwa kita juga anak Allah. Maka pesan Tuhan hari ini untuk kita harus diproses supaya menjadi seperti Kristus karena kita ini anak Allah. Maka kita harus selaraskan hidup kita sesuai dengan status anak Allah. Kalau saya mau tanya, apakah status saudara anak Allah? Apakah status saudara anak setan? Siapa tahu ada yang bilang iya Pak. Kalaupun ada yang iya, hari ini berubah jadi anak Allah. Apakah saudara anak iblis? No. Apakah saudara anak Allah? Kok jadi pintar bahasa Inggris sekarang jemaat GBT Binting? Biasanya bilang iya, ini udah yes, no. Ya. Nah kita harus apa? Mati bagi dosa. Sebagai anak Allah tunjukkan. Artinya apa? Kita harus mati bagi dosa dan berusaha hidup dalam kebenaran. Dengan cepat nanti Bapak Ibu coba lihat teladan yang bisa kita dapati dari Kristus. Next, Bang Muel. Kayaknya Bang Muel yang pegang ya. Jadi teladan yang bisa kita dapat dari Kristus satu. Next Bang. Yang pertama, teladan yang diberikan oleh Kristus bagi anak-anaknya, bagi saya, bagi saudara, ialah sebagai anak Allah, kita harus berani melawan
kuasa dosa. Coba katakan sama-sama, melawan kuasa dosa. Dosa nggak bisa dilawan, kuasanya yang bisa dilawan. Mana bisa kita lawan penipu? Penipu, nggak bisa. Tapi kekuatannya, kuasanya, itu bisa kita lawan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2 udah kita baca tadi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, demikian isinya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Wah, luar biasa ayat ini. Lihat saudara ya. Kalau kamu berbuat dosa, dikatakan kamu harus meninggalkan dosa. Jangan berbuat dosa. Tetapi kalau kamu melakukan dosa, ayat ini bilang, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ada pengantara ketika saudara berbuat dosa. Dikatakan jangan buat dosa, kalahkan kuasa dosa. Tapi kalaupun kamu sudah terlanjur berbuat dosa, ada pengantara, yaitu Yesus. Ya, yang akan membawa, yang akan mengangkat dosa kita, lalu menyerahkan dosa kita, lalu dengan darahnya dia basuh dosa kita. Ya, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa dunia. Jemaat yang kekasih, sekali lagi teladan Kristus yang bisa kita dapat. Karena apa? Kenapa kita sedang diproses supaya menjadi seperti Kristus. Nah, teladan yang bisa kita dapat, yang pertama, berani melawan kuasa dosa. Lawan kuasa dosa, lawan kuasa dosa. Coba sama-sama Bapak Ibu biar apa namanya kita ingat. Lawan kuasa dosa, 3, 2 ya. 6 kali, 3, 2 ya. Lawan kuasa dosa. Kuat saudara. Satu lagi. Oh, 7 sempurna. Kalau 7 sempurna saudara. Ya. Jadi mati bagi dosa itu berarti apa? Menyalipkan keinginan daging. Lihat baik-baik. Mati bagi dosa ialah menyalipkan keinginan daging. Keinginan daging karena apa? Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu sangat puas kalau kita bisa mungkin menghasilkan banyak harta karena penipuan. Itu keinginan daging. Tipu sana, tipu sini, wah, dapat harta yang banyak. Malah waktu kecil pun mungkin ada banyak orang berpikir seperti itu kan. Bagaimana caranya biar banyak uang, tidak peduli. Bahkan ada seorang anak muda Bapak Ibu pernah bersaksi, dan puji Tuhan sekarang jadi pendeta. Dia bilang, suatu saat Pak Pendeta, dia bilang, dia panggil saya Om karena seniornya. Dia bilang, Om, kesaksian saya Om tahu dah. Dulu saya waktu kerja, dia bilang, lalu bos kami, mandor kami, itu yang bagi-bagi gaji kami, baru ambil uang. Terus saya langsung siapkan pisau, katanya. Saya pikir begini, uang yang 1 tas itu, saya bawa, saya kabur. Ya, artinya apa? Saudara tahu maksudnya kan? Bos ini mau dia cegat di jalan, maaf, 1000 kali maaf, mau dia bunuh, lalu dengan uang ini, lalu maksudnya dia punya modal. Tetapi puji Tuhan tidak terjadi. Tiba-tiba malaikat Tuhan seperti menggetarkan tangannya, ya, karena dia seorang Kristen. Lalu dia bilang, ya, waktu dia mau lakukan itu langsung dia teringat kepada hukum Taurat, ya, membunuh itu dosa, jangan kamu membunuh. Lalu dia ingat, Tuhan, lalu dia bilang, Tuhan, untuk apa aku selesaikan nyawa seseorang? Lalu dia berpikir, kalau saya bunuh dia bagaimana istrinya? Kalau saya bunuh dia bagaimana anak-anaknya? Kalau saya bunuh dia bagaimana perusahaan yang dia pimpin? Tiba-tiba Bapak Ibu, dia lemparkan pisaunya ini. Kenapa? Ada malaikat Tuhan yang menolong dia. Nah,
Bahkan ada seorang polisi juga pernah bilang begitu. Saya kalau sekali berbuat dosa nanti emang pendeta. Ya, karena apa? Dia polisi yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu jangan anggap semua polisi itu jahat. Banyak kok polisi yang baik. Buktinya Yosua. Nah, jadi kalau lihat polisi jangan langsung bilang Sambo, jangan. Enggak semua polisi jahat ya. Banyak polisi yang baik. Termasuk abang saya juga seorang polisi yang baik. Saking baiknya dia Bapak Ibu dari 95 dari 9 berapa Pak tuh? 94 apa 95 tugas sampai sekarang nggak punya rumah. Saking baiknya. Terakhir kami kemarin memang lagi membangun rumah dia. Ya saking baiknya. Tapi ada seorang polisi bilang begini ya, kalau saya kan polisi yang baik. Kalau saya mau buat dosa sekalian, Pak Pendeta nggak usahlah seperti itu. Saya intip aja bos yang bawa uang 1 triliun. Saya lenyapkan di laut sana. Tetapi itu tidak boleh, itu dosa. Nah saudara-saudaraku, mati bagi dosa artinya menyalipkan keinginan daging. Kebohongan itu disalipkan. Kalau daging kita maunya kita bohong, ya enggak? Daging kita ini maunya bohong. Misalnya kalau ada mandor-mandor pinginnya bohong. Bohong maksudnya apa? Karyawan yang masuk hari ini 13 orang padahal 10. Contohnya ini kan. Yang keluar nanti gajinya dari pabrik 13. 10 dibayarkan ke karyawan, yang 3 masuk kantong. Bisa kan? Ya, kebohongan, maunya daging. Lalu ngomongin orang, itu rasa puas ada nggak? Oh nggak ada, berarti nggak ada yang amin, berarti nggak ada. Rasa puas nggak ngomongin orang. Sampai kadang-kadang bibir kita ini sampai mulai manjang. Puas. Tetapi ini kedagingan, bertentangan. Makanya setiap minggu kita katakan apa? Jangan duduk dengan orang yang suka mencemooh. Saudara-saudaraku, keinginan daging itu harus disalibkan. Sehingga kita harus hidup menanggalkan manusia lama dan pakailah manusia baru. Dalam 1 Korintus dikatakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Biarkan yang lama berlalu. Saya senang sekali kalau ada bapak-bapak yang mungkin selama ini punya kesenangan yang lama. Lalu dia bilang, aku tinggalkan itu, sekarang aku mau yang baru. Aku mau jadi singer. Bah, Pak Tuo yang amin, berarti jadwalkan ya. Janganlah kau pukul Mak Uwo. Orang Pak Uwo mau jadi singer. Oh jangan kayak gitu Pak Uwo. Dulu itu Pak Uwo itu waktu masih muda punya trio. Ya, abang saya ini dulu punya trio. Trionya pun Bapak Ibu Manurung Galo. Manurung Galo pun itu bukan hanya manurung yang lain. Itu 3 abang saya. Mereka dulu punya trio di kampung. Trio apa Pak Uwo? Trio Las Polin. Nah, macam-macam Pak Tuh, ini bagus suaranya ini. Mereka punya trio sampai dipanggil dulu ke desa tetangga, bukan ke negara tetangga ya. Dipanggil. Wah kalau sudah nyanyi mereka, wah bagi 3 suaranya. Ngamarin dia besi Manurung Group. Dan nyanyi Manur ya. Jadi kehidupan lama ini kita tinggalkan, masuk kepada manusia baru. Amin. Manusia baru itu artinya meninggalkan segala dosa dan kebiasaan buruk serta belajar untuk taat pada firman. Amin. Tinggalkan manusia lama, tinggalkan kehidupan atau kebiasaan yang buruk. Jangan kebalik Bapak Ibu. Bilang dulu sebelahnya, jangan terbalik. Maksudnya terbalik tuh gini, dulu melayani sekarang tidak. Itu kan terbalik. Ada seorang bapak di kampung ini, wah kalau cerita sama saya, taunya Pak Pendeta, dia bilang kenapa? Dulu saya sudah pengkhotbah di mimbar, kok sekarang kok jadi nggak benar? Itulah. Jangan terbalik. Bilang dulu sebelahnya, jangan terbalik. Apakah saudara terpengaruh dengan lagu itu? Zaman terbalik. Saudara tahu lagunya?
Ini zaman terbalik, atau bejabre, nenek betungki, pandai bencungkil balik. Yang itu tahu? Nggak tahu lagu itu kan? Yang tahu hanya zaman saya. itu lagu di kampung kami, saudara-saudara. Kalau udah kesal melihat nenek-nenek yang cerewet, nah itu langsung kami gitu. Ini zaman terbalik, ini zaman terbalik, nenek betungki. Apa tadi? Ini zaman terbalik. Nah, kok jadi lupa? Itulah makanya nggak bagus. Ya, apakah karena sudah zaman terbalik? Enggak, jangan terbalik. Saudara harus maju, jangan mundur. Amin. Iya, izinkan Tuhan memproses. Ya, kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu nggak bisa segampang membalikkan telapak tangan. Contoh, ya saya bersyukur kalau ada dua kayaknya bapak-bapak. Tiba-tiba memberikan komitmen tidak merokok dan katanya sampai sekarang tidak merokok. Sejak Januari kemarin, itu kita berikan dulu tepuk tangan sama mereka. Iya, nggak perlu sebut nama lah. Ya. Lalu, saudara, nggak ada memang di Alkitab ditulis no smoking area, nggak ada. Atau no smoking nggak ada ditulis. Yang ada ditulis no smoking area itu di pom bensin. Tetapi ada firman Tuhan yang berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, jadi dengan saudara menjaga, jangan kebalik. Malah ada orang meninggalkan kehidupan yang sudah baik, masuk kepada kehidupan yang buruk. Contoh, dulu tidak merokok, sekarang jadi merokok. Kan itu kan terbalik namanya. Ya, dulu sudah melayani, sudah melakukan yang terbaik, sekarang malah bobrok gitu, salah, nggak benar di hadapan Tuhan. Jangan terbalik. Amin. Ya, ada hal-hal yang harus dibuang. Ingat baik-baik. Catatan di depan, saudara boleh baca kalau terbaca. Ada hal-hal yang harus dibuang, tapi ada hal-hal baru yang harus dilakukan kemudian. Ini ingat. Ada hal-hal yang harus dibuang. Harus dibuang artinya apa, Pak? Kenapa saya kalau di situ nggak saya buat, tapi kalau di HP saya kasih tanda kutip harus dibuang. Kenapa ada kata harus dibuang? Dibuang itu artinya butuh tindakan dari kita. Kita tuh yang harus bertindak membuangnya. Jadi kita yang harus membuang. Kalau anak sekolah minggu punya lagu apa? Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut. Siapa anak-anak remaja yang masih ingat lagu ini waktu sekolah minggu? Coba apa? Sekali lagi, 3, 2 ya. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, Kenapa lebih besar? Yang makin besar dibuang. Angkat dosa. Kalau anak-anak sekolah minggu diganti lagi. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Baru diganti lagi. Yesus angkat cengengku dan buang ke, supaya nggak cengeng. Kalau kita yang dewasa, Yesus angkat bandel. Ada yang bandel rupanya sih. Ya, nah oke, saudara-saudara, ada hal-hal yang harus dibuang, tapi ada hal-hal baru yang harus kita kenakan. Apa itu? Mulai mengasihi misalnya. Mulai mencintai Tuhan, mulai mencintai pekerjaan Tuhan. Mulai melayani, ini hal-hal baru. Mulai. Kalau artinya dimulai Bapak Ibu, nggak bisa dorongan orang, tapi kita sendiri yang bertindak. Amin. Kalau didorong-dorong Bapak Ibu, memang perlunya didorong-dorong. Ya, tapi takutnya kemakan buaya, saudara-saudara. Masih ingat kisah itu? Suatu saat ada perlombaan, barang siapa bisa dari ujung ini ke ujung sana berenang dengan cepat tanpa dimakan buaya, dapat uang 100 juta. Karena di kolam ini buaya galau. Nggak ada yang berani. Tiba-tiba ada seorang bapak didorong. Wah, didorong. Berenang dia sekencang-kencangnya sampai dapat 100 juta. Saudara, tapi sampai di sana dia bilang, siapa yang mendorong saya? Siapa yang mendorong saya? Tiba-tiba ada seorang ibu mengaku saya. Rupanya istrinya.
Itu namanya saudaraku, di balik keberhasilan seorang suami ada istri yang mendorong. Haleluya. Kalau ada perlombaan gitu Bu Dokter, jangan didorong Pak Dokter ya. Ya. Itu namanya apa? Di balik keberhasilan seorang suami ada istri yang mendorong. Jadi istri-istri pun kalau suaminya kira-kira sudah mulai berubah, janganlah jangan gitu pula. Jangan malah diejek. Kalau udah Pak Siregar bilang aku mau jadi gembala, langsung yes gitu Ibu Siregar. Bunga dan amin. Biar kita utus ke jangkat. Haleluya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, melawan kuasa dosa ini teladan yang Kristus beri. Kristus benci, Yesus benci kepada dosa. Yesus tidak suka kepada orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan sekali lagi, Yesus jijik dengan dosa. Jadi ketika saya dan saudara masih hidup dalam dosa, Bapak Ibu, saya mau katakan dengan tegas, kita menjijikkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, teladan. Next, Bang Muel. Yang kedua teladan yang kita bisa dapat dari Yesus ialah melakukan perintah Bapa. Ayat 2 dan 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Ya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Lihat, kalau ada orang yang berkata aku mengenal Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mengenal Tuhan? Apakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Nah, kalau ada orang yang berkata aku mengenal Tuhan, lalu ayat ini, tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan. Dia bilang aku kenal Tuhan, dari kecil aku sudah mengenal Tuhan, dari saya sudah mengenal Tuhan, tetapi ia tidak pernah tunduk, tidak pernah menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang dia adalah pendusta. Bahkan ditambah lagi, di dalamnya tidak ada kebenaran. Dangadong natohodi ngolutta, bahasa Batak. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita kalau kita berkata kita kenal Tuhan tapi kita tidak pernah taat. Alkitab berkata bahwa orang percaya harus memperbaharui budinya agar dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Harus memperbaharui budi, Bapak Ibu, sekali lagi, memperbaharui budi artinya tindakan itu selalu dari kita, tapi dibantu oleh Roh Kudus. Jadi jangan bilang begini, ialah aku seperti ini, nanti Roh Kudus yang mengubahkan. Nggak kurang kerjaan Roh Kudus itu. Tapi kalau saudara berkata, Roh Kudus bantu aku mau berubah, Roh Kudus akan bantu saudara. Tapi kalau saudara minta Roh Kudus yang akan mengubahkan saudara, Roh Kudus bilang masih banyak yang lain yang mau kuubahkan. Tapi kalau saudara bilang begini, Roh Kudus datanglah, jamalah setiap hati, jamalah. Ketika saudara bilang begitu, aku mau berubah, Roh Kudus bantu aku, maka saya percaya pada detik itu juga Roh Kudus akan menolong kita. Seperti yang kekasih, artinya tidak cukup hanya meninggalkan dosa, tapi harus hidup berkenan. Sekali lagi, harus hidup berkenan. Artinya apa? Tuhan berkenan melihat kita. Saya bilang tadi, yang nggak berkenan yang mana? Yang hidup dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan jijik melihat orang yang hidup dalam dosa. Maka orang yang hidup dalam dosa, suam-suam kuku, Tuhan bilang, aku akan memuntahkan mereka. Nah, saudara-saudaraku harus hidup berkenan dan senantiasa melakukan firman. Bagaimana caranya? Pertanyaannya, bagaimana caranya? Senantiasa membaca pikiran Allah melalui your Bible, melalui Alkitabmu yang sudah diberikan kepada engkau. Saudara mungkin ada yang naruh di sini, silahkan, tidak masalah. Karena memang ini sekarang lebih praktis. Saya kadang-kadang hanya bawa Alkitab aja ya Bapak Ibu.
Ya, supaya, tapi sebenarnya sesungguhnya persiapan saya sudah di sini semua. Mau Bapak Ibu baca melalui handphone silakan, tetapi minimal Bapak Ibu ada pembacaan. Ingat seorang anak tadi, belum bisa masuk videonya Bang? Belum. Berarti nanti Bapak Ibu baca di grup lah ya. Ya, lihat di grup aja. Luar biasa anak ini, dia baca Alkitab, dia berdoa, dia tetap rendah hati dan terus latihan. Itulah sumber keberhasilannya. Saudara yang kekasih, bagaimana caranya supaya kita bisa berubah? Bagaimana cara supaya hidup kita berkenan? Memperbaharui hidup kita. Bukan hanya memuji-muji Tuhan. Ada sebuah lagu Frankie Sihombing, tak cukup mulut yang bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, melakukan firman-Mu, itulah kerinduanku. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya siap menyembah, tetapi melakukan firman. Supaya apa? Hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu kita, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Itu yang harus kita lakukan. Supaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berkenan di mata Tuhan, Tuhan pun akan memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Terakhir, teladan yang Kristus berikan yang ketiga. Next Bang Muel ya. Mari sama-sama kita baca 3-2 ya. Hidup di dalam Dia. Ayatnya ayat 5 dan 6 yang kita baca tadi. Demikian saya baca ulang. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi barang siapa yang melakukan firman, Tuhan bilang apa? Sempurna kasih Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Ya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ketika kita menghidupi firman, dengan itulah kita ketahui kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara bilang aku sudah di dalam Tuhan, aku sudah anak Tuhan, wajib. Bilang sama-sama dulu, wajib. Wajib Bapak Ibu. Kewajiban kita ada. Sebagai kepala rumah tangga, kewajiban kita bertanggung jawab menghidupi istri dan anak-anak. Sebagai ibu rumah tangga, kita bertanggung jawab untuk membereskan apa yang di rumah, bijak di rumah dan lain-lain. Sebagai warga negara, kita wajib memberikan pajak kita. Ya, sebagai umat Tuhan kita wajib melakukan kebenaran firman Allah. Saudara, menjadi manusia baru tidak cukup hanya meninggalkan dosa, ya, dan mempengaruhi pikiran, tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Dipakai menjadi alat. Jadi prosesnya tadi, tinggalkan dosa, lalu kemudian mulai lakukan kemauan Tuhan. Yang terakhir, tinggal di dalam Dia. Lihat Argus sekolah minggu, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kadang-kadang Bapak Ibu lagu sekolah minggu sekarang lebih keren. Karena langsung pengaplikasian. Apa itu pertama lagunya? Oh, Yesus. Yesus pokok. Sebenarnya di lagu umum pun bisa loh itu. Cuma anak-anak muda ya. Kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kalau tinggal di luarnya, oh, kalau tinggal di luarnya, pasti tidak berbuah. Ya kan? Jangan terpengaruh dengan suara saya yang bagus. Terpengaruhlah oleh firman-Nya. Kalau saudara terpengaruh dengan suara saya yang bagus, nanti saudara saya jadi Indonesian Idol. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi artinya kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan. Ingat, kita harus hidup sesuai panggilan Tuhan.
Cuman masalahnya Bapak Ibu, respon kita kepada firman dan pengajaran seringkali lemah. Kita hanya menganggap ya udah habis khotbah Bapak Pendeta itu ya sudah enak didengar, amin, tapi pulang nggak dilakukan. Itu respon yang seringkali dialami oleh jemaat. Nah kalau sekarang mulai bilang begini, Tuhan tolong saya, bantu saya. Tuhan tahu hidupku selama ini amburadul, tapi Tuhan tolong saya. Aku mau meninggalkan dosa. Yang kedua, aku mau taat pada firman seperti Yesus. Yang ketiga, aku mau tinggal di dalam Tuhan supaya aku berbuah. Bapak Ibu, itulah proses. Suatu saat di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu boleh tulis saja. Saya ceritakan aja. Suatu saat Nabi Yeremia itu, ya saudara boleh tulis nanti baca di rumah. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 12. Suatu saat Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk melihat bagaimana cara pembuat periuk, tukang periuk melakukan pembentukan periuk atau mencetak periuk dari tanah liat. Lalu Yeremia sampai ke tukang periuk ini, lalu dia perhatikan orang ini membuat periuk atau bejana. Dia perhatikan, dia buat, dia putar, lalu dia pecahkan. Aduh, dia pecahkan lagi. Lalu dia bentuk lagi, masih kurang bagus, dipecahkan lagi. Lalu Yeremia nanya, apa begitu? Kenapa? Lalu tukang periuk ini bilang begini, kalau masih ada sebutir pasir pun di tengah-tengah tanah liat ini, tanah liat nanti periuknya akan retak, lalu kemudian akan hancur setelah kering. Jadi tidak boleh ada setitik celah, tidak boleh ada sedikit pasir yang bercampur dengan tanah liat ini, karena itu nanti akan sumber keretakan. Jadi kalau masih belum bagus dipecahkan, belum lagi masih diproses lagi, belum pas sesuai dengan harapan, pecahkan. Nah seperti itulah ternyata proses yang Tuhan kerjakan kepada manusia. Maka memang Bapak Ibu, saya nggak bilang nggak ada jemaat GBI yang nggak berubah. Saya percaya saudara semua sudah berubah, tapi prosesnya mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, sudah berubah kok. Saya melihat Bapak Ibu sudah berubah. Hanya memang prosesnya lambat. Kalau Bapak Ibu ada seperti tanah liat yang sedang dibentuk, bejana yang sudah dibentuk, Anda merasa dipecahkan lagi. Bapak Ibu percayalah, tujuannya supaya saudara menjadi bejana yang terbaik. Engkau menjadi periuk yang terbaik. Supaya suatu saat engkau tidak dipecahkan kembali. Dan engkau ditaruh di tempat mulia. Kalau dalam 1 Korintus dikatakan bejana yang tanah liat yang terbaik akan ditaruh di tempat yang terbaik. Biasanya kalau ada guci-guci orang, bejana-bejana orang yang cantik akan ditaruh di ruang tamu. Tapi coba ada guci-gucinya yang sudah matupik. Do you know matupik? Sudah matolping, lebih parah lagi. Udah matupik enggak tahu, matolping lagi. Apa itu? Sudah retak atau mungkin sudah apa tuh namanya tuh? Sompel lah, apa ya kali bahasa Indonesia saya ini. Kalau saudara mau taruh enggak di ruang tamu? Udah sompel-sompel, retak-retak, taruh enggak di ruang tamu? Bikin malu aja kan gitu kan? Bapak Ibu jangan jadi bejana yang retak-retak. Haleluya. Nah bagaimana supaya bejana saya enggak retak? Kalau ada pasir itu harus dibuang. Kalau bentuknya masih kurang pas tuh, izinkan Tuhan memproses kita. Amin. Dan ilustrasi terakhir Bapak Ibu, satu saat di Tiongkok ada sebatang bulu atau bambu yang sangat tinggi. Pemain musik yuk ambil tempat ya supaya sambil diiringi gak apa-apa. Bapak Ibu, ada sebatang bambu yang sangat tinggi, cantik sekali, indah sekali. Sehingga setiap orang yang lewat, mereka pasti menatap bambu ini dan bilang begini, cantik banget nih bambu, hebat, indah. Dan lama-lama bambu ini pun Bapak Ibu menjadi sombong. Tapi yang ini ilustrasi. Kalau yang bejana tadi ada di Alkitab.
Bambu ini pun lalu kemudian bilang begini, wah, ibarat manusia dia gini, di antara semua pohon-pohonan yang ada di sekitar ini, saya yang paling gagah, saya yang paling tinggi. Lalu Bapak Ibu, dia bangga sekali dengan hidupnya. Nggak apa-apa sih, kalau saudara bangga dengan hidupmu itu nggak apa-apa. Daripada insecure kan, daripada rendah diri, nggak percaya diri, ya. Tetapi kalau terlalu sombong juga, terlalu optimis juga itu tidak baik. Kita bisa optimis karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya, lalu bambu ini sangat, wah dia bilang hebat sekali. Dan yang punya bambu ini pun bangga sekali. Lalu satu saat yang punya bambu ini menatap bambu ini dan bilang begini, bambu. Ya, bambu jawab, mau nggak kau dipakai lebih berguna? Oh, bambu ini bilang, iya dong. Saya kan pohon terhebat sekarang, tertinggi, terbagus. Mau dipakai? Mau. Bagaimana caranya? Proses pertama. Lalu yang punya ini bilang begini, proses pertama, kamu harus ditumbang. Bambu bilang, aku kan pohon yang paling hebat, pohon yang paling diagung-agungkan sekarang. Kamu mau dipakai nggak? Ya udah. Lalu bambu ini dipotong, tergeletak, retak. Apakah bambu itu masih bisa bilang, aku sekarang orang paling hebat, aku sekarang pohon paling hebat? Bisa? Karena dia sudah diletakkan. Lalu yang punya bilang begini, bambu, proses kedua, apa itu? Kamu harus dirantingin, dikupas, kesombonganmu dikupas, rasa bencimu dikupas, kau merasa hebat dikupas, tidak peduli dengan orang lain dikupas. Lalu bambu ini tinggal bambu lurus. Proses ketiga, karena terlalu tinggi, yang paling ujung harus kupotong, potong. Sakit. Bambu ini lalu bilang begini, aku nggak ada apa-apanya. Masih ada proses, Pak. Satu proses lagi, apa? Perutmu harus ditembusin. Maksudnya apa namanya, bubu-bubunya itu harus dibolongin. Kau kan mau dipakai? Iya. Kau kan mau jadi orang yang berguna? Iya. Kau kan mau jadi bambu yang berguna? Iya. Harus siap diproses. Lalu dilobangin. Bayangkan kalau dia manusia, nangisnya seperti apa? Waktu dirantingin aja dia udah bilang, aduh sakit. Waktu kesombongan kita dikikis sakit. Waktu karakter kita yang jelek dikikis sakit. Ujung kehormatan kita, bambu itu kan kehormatannya di ujung. Kehormatan kita mungkin dikikis sakit. Dan sekarang kau seperti tidak berharga. Begitu lagi perutnya dicucuk sakit. Tapi saudara tahu, masih ada proses lain, kata bambu. Tidak. Kamu tinggal diangkat dan ditinggalkan di pegunungan. Ternyata Bapak Ibu tahu, bambu ini menjadi sangat berguna. Ternyata bambu ini dipakai menyalurkan air dari pegunungan ke perkampungan. Sekarang bambu itu baru tahu, proses yang dia alami akhirnya membuat dia menjadi orang yang sukses. Menjadi bambu yang bisa dipakai. Bapak Ibu, kalau kita akan mengalami proses hari-hari ini, udah siap aja. Amin.